Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Rindayati, dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEM. Pada kesempatan ini ingin memberikan mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1, pertemuan 1 dengan topik Ilmu Ekonomi Pembangunan, sebuah perspektif global. Deskripsi singkat dari mata kuliah Ekbang ini adalah mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang pengertian dan pentingnya ekonomi pembangunan, ruang lingkup, konsep pengukuran dan kerangka analisis proses pembangunan ekonomi, teori-teori ekonomi pembangunan, unsur-unsur dalam proses pembangunan beserta permasalahan dan hambatan, serta dasar-dasar kebijakan dari pembangunan. Komponen dari penilaian ini adalah UTS ini 35%, kemudian UAS 35%, tugas-tugas individu 10%, dan papernya 20%. Tim pengajar dari Ekbang ini kita berempat, yaitu saya sendiri Wiwi Rindayati sebagai koordinator, kemudian dengan anggota Dr. Nunung Nuryartono, kemudian Dr. Sri Mulatsih, dan Dr. Vindi Muhammad Vindi. Pokok bahasan pada pertemuan pertama ini adalah pengertian pembangunan, kemudian pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, ruang lingkup dan kedudukan ilmu ekonomi pembangunan, perekonomian sebagai sistem sosial, pengukuran indikator pembangunan ekonomi, dan nilai inti dan tujuan inti pembangunan. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ini adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup bangsa, yaitu tercapainya keadilan dan kesejahteraan. Dan divisi dari pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, ya. Jadi untuk menghasilkan suatu output. Outputnya ini bisa kita ukur dengan GDP, bisa GNP atau PDRB. Jadi tergantung wilayahnya, tergantung tujuannya juga. Dari ada definisi pembangunan, pertumbuhan ekonomi. Sekarang definisi dari pembangunan ekonomi ini adalah mempunyai arti yang lebih luas, ya. Jadi di sini menyangkut perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Di sini pertama harus terjadi pertumbuhan ekonomi. Di sini pertumbuhan ekonomi ini adalah syarat keharusan dari terjadinya pembangunan, ya. Kemudian diikuti oleh syarat kecukupan. Syarat kecukupannya ini adalah perubahan komposisi produksi, kemudian perubahan pada pola alokasi sumber daya produksi pada sektor, ya. Jadi adanya transformasi sektoral. Kemudian perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan, dan perubahan pada pola kerangka kelembagaan dan kehidupan masyarakat sebagai syarat kecukupan. Sehingga kalau disimpulkan tadi, ya, jadi definisi dari pembangunan ekonomi itu adalah pertama harus ada pertumbuhan ekonomi sebagai syarat keharusan. Kemudian diikuti oleh syarat kecukupan, yaitu adanya perubahan komposisi produksi, perubahan struktur ekonomi, perubahan pola distribusi pendapatan, dan perubahan kelembagaan. Dari sini berarti kalau dari tadi itu kita simpulkan lagi, ya, ini ilmu ekonomi pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi adalah suatu proses multidimensional yang mencakup tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, perubahan komposisi produksi struktur ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan, pengurangan pengangguran, pengurangan kemiskinan, perubahan sikap hidup dan kelembagaan pada negara dunia ketiga. Dalam perspektif global, dunia ini adalah dibagi menjadi 3, ya, yaitu yang pertama, dunia pertama, di mana dunia pertama ini adalah negara-negara maju,
blok barat ya. Di sini pahamnya adalah liberalis. Nah, ini Amerika Serikat, Eropa ya. Kemudian ada dunia kedua. Dunia kedua ini adalah negara-negara maju blok timur. Alirannya ke sosialis. Di sini bisa Cina, Uni Soviet ya. Kemudian ada dunia ketiga. Siapa dunia ketiga ini? Dunia ketiga ini adalah negara-negara sedang berkembang yang isinya adalah Asia, Afrika, Amerika Latin ya. Pembangunan ini dilaksanakan di negara maju dan negara berkembang ya. Jadi negara maju maupun negara berkembang ini sama-sama melakukan pembangunan. Negara maju ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian pembangunan, dan negara berkembang ini adalah memulai dari pembangunan. Pembangunan ekonomi dalam perspektif global ini ditunjukkan ya, adanya data atau fakta bahwa 80% penduduk dunia ini 15% ini menghasilkan output dunia. Sementara 20% penduduk dunia ini menghasilkan 85% output dunia. Dari data ini kira-kira kalau kita cermati apa yang terjadi? Di sini adalah adanya ketimpangan ya. Jadi ketimpangan baik antar negara maupun antar golongan penduduk ya. Jadi dari 80% tadi hanya menghasilkan 15% output dunia. Sementara yang hanya 20% penduduk ini bisa menghasilkan 85% output dunia. Dan ini kalau dibiarkan ketimpangan tadi akan selalu bertambah. Makanya disinilah ilmu ekonomi pembangunan ini dipelajarin ya. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang masuk dalam dunia ketiga tadi, yang hanya menghasilkan 15% output dunia ya. Jadi yang di sini bisa dibayangkan berarti yang rata-rata pasti miskin ya. Nah, kemudian di dalam pembangunan tadi baik negara maju maupun negara berkembang ini kan sama-sama membangun ya. Di sini makanya negara maju ini ada beberapa alasan kenapa mau memperhatikan negara berkembang ya. Jadi di sini ada alasan-alasan tertentu ya. Jadi salah satunya adalah bersifat politis ya. Jadi negara maju tadi membantu negara berkembang ini sebetulnya secara politis ingin mengembangkan ideologinya tadi. Ideologi blok-blok tadi ingin dikembangkan di dunia ya. Jadi ingin dominan. Nah, kemudian ada alasan secara ekonomis. Alasan secara ekonomis ini adalah memperluas perdagangan internasional ya. Jadi bahwa ingin memperluas pasar negara-negara maju, di mana negara maju ini adalah outputnya adalah barang-barang industri ya. Jadi dia ingin, kalau di negaranya sendiri kan semua pasarnya udah penuh ya. Jadi sehingga perlu diperluas lagi yang masih potensi. Jadi di sini negara berkembang ini mempunyai potensi pasar yang tinggi ya. Jadi makanya di sini dia memperhatikan pada negara berkembang. Kalau negara berkembang naik berarti daya belinya naik. Kalau daya beli naik berarti pasar dalam perdagangan internasional tadi akan naik. Nah, kemudian yang ketiga adalah alasan perikemanusiaan. Jadi perikemanusiaan ini ya, kita sesama manusia ini pasti akan saling membantu, saling menolong ya. Nah, jadi dari ini tadi semua tadi alasan tadi, jadi upaya negara maju mempertahankan dan meningkatkan pencapaian pembangunan ya, untuk menolong tadi. Sekarang definisi daripada ilmu ekonomi pembangunan. Apa sih ilmu ekonomi pembangunan itu ya? Bedanya apa dengan ilmu ekonomi yang sudah ada ya? Jadi ilmu ekonomi tradisional ya. Jadi di sini ada beberapa opsi ya yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi pembangunan ini berdiri sendiri sebagai cabang ilmu ekonomi yang di dalamnya di sini ada ekonomi politik dan ekonomi kelembagaan. Kemudian ada yang opsi lain yang mengatakan bahwa ekonomi pembangunan ini merupakan cabang dari ilmu
yang di sini ada campuran dari makroekonomi, ekonomi ketenaga kerjaan, keuangan negara, ekonomi moneter, dengan pusat perhatian pada negara-negara sedang berkembang. Ya, jadi di sini ilmu ekonomi pembangunan tadi menekankan perhatiannya pada negara-negara dunia ketiga tadi ya. Jadi kenapa dunia ketiga tadi? Karena alasannya ketimpangan tadi. Ilmu ekonomi pembangunan ini mempelajari cara-cara alokasi sumber daya produktif langka secara efisien berkesinambungan dengan memberikan perhatian pada mekanisme ekonomi, sosial, politik, kelembagaan pada negara-negara dunia ketiga ya, yang rata-rata masih terbelakang dan memiliki aneka orientasi ideologi tadi ya, dan aneka latar belakang budaya ya, serta masalah-masalah ekonomi yang kompleks ya. Jadi di sini ilmu ekonomi tadi yang menjadi sasaran kan negara dunia ketiga, sementara negara dunia ketiga tadi nggak seragam tadi ya. Jadi dengan aneka keragamannya dan masalahnya juga yang kompleks tadi ya. Sehingga ilmu ekonomi pembangunan ini adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang pembangunan ekonomi pada negara-negara dunia ketiga, menggambarkan jalannya perkembangan ekonomi, kemudian menganalisis hubungan sebab akibat dari faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dari itu, maka hakikat dari ilmu ekonomi pembangunan ini adalah menganggap penting dan mengakui manfaat peran pemerintah yang lebih besar dalam berbagai tingkatan perumusan atau perencanaan ekonomi serta pelaksanaannya secara terkoordinasi demi mengarah pada transformasi ekonomi ya. Dari ini tujuan yang memberikan peran pemerintah ini, makanya ilmu ekonomi pembangunan ini adalah masuk pada aliran Keynesian ya. Jadi beda dengan aliran klasik atau neoklasik yang lebih ke pasar ya, pasar bebas ya. Jadi di sini menekankan pada peran pemerintah tadi ya. Jadi makanya masuk dalam aliran Keynesian. Kemudian keberhasilan transformasi di sini merupakan elemen penting dalam keseluruhan pada proses pembangunan. Sehingga pembangunan itu diartikan sebagai proses transformasi menuju kehidupan yang lebih baik ya. Jadi di sini ada kata lebih baik. Jadi lebih baik tadi ini nanti yang akan didefinisikan dengan kesejahteraan tadi. Nah, kemudian adanya heterogenitas negara-negara dunia ketiga di mana ilmu ekonomi pembangunan yang merupakan ilmu ekonomi dunia ketiga, maka ilmu ekonomi pembangunan harus bersifat elektis ya. Jadi di sini mengakomodir keberagaman dan persoalan-persoalan dunia ketiga yang kompleks tadi ya. Jadi tidak kaku ya. Kerangka analisis dari ekonomi pembangunan di sini ya adalah mengkombinasikan berbagai konsep dan teori dari analisis ilmu ekonomi tradisional ya. Jadi dasar yang dipakai adalah masih ilmu ekonomi tradisional tadi, alokasi sumber daya yang efisien ya. Kemudian tapi di sini dikombinasikan dengan konsep-konsep yang lain karena tadi keberagaman dari perekonomian negara dunia ketiga tadi ya. Dengan model-model baru dan pendekatan yang lebih multidisipliner. Di sini didasari juga berdasarkan kajian sejarah dan pengalaman pembangunan kontemporer di negara dunia ketiga. Sehingga dari sini tadi tujuan daripada kita mempelajari ilmu ekonomi pembangunan ini artinya adalah bahwa kita biar lebih memahami perekonomian negara-negara dunia ketiga guna memudahkan upaya perbaikan standar hidup bagi 3/4 penghuni dunia tadi ya. Jadi dunia ketiga tadi kan yang miskin tadi ya, jadi yang hanya menghasilkan output kecil tadi ya. Jadi di sini lebih memahami ya. Jadi kalau nggak paham nanti perbaikan, kalau tidak paham berarti kita biasanya akan menolong itu tidak bisa mencapai sasaran ya. Jadi makanya kalau nggak mengenal maka kan
Jadi kalau misalnya mau memberikan hadiah aja ya, hadiah ulang tahun atau apa, biasanya kita kan harus kira-kira apa ya yang dibutuhkan. Kita kan harus nyelidikin dulu ya. Jadi biar nanti apa yang kita berikan itu sesuai dengan sasaran. Nah, begitupun dengan kita mempelajari ilmu ekonomi pembangunan ini adalah biar kita lebih paham apa sih yang menjadi masalah dari negara-negara dunia ketiga ini ya. Jadi biar untuk memperbaiki standar hidup tadi. Perekonomian ini sebagai sistem sosial. Jadi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi dianalisis dalam konteks sistem sosial secara keseluruhan dalam suatu negara dalam konteks global ya. Jadi di sini sistem sosial ini adalah hubungan-hubungan yang terkait antara faktor ekonomi dan non ekonomi ya. Jadi faktor ekonomi ini yang non ekonomi budaya, kekerabatan, politik, hukum dan sebagainya. Sementara yang faktor-faktor ekonomi misalnya ya tabungan, investasi, harga input dan sebagainya ya. Jadi di sini baik yang ekonomi maupun non ekonomi kita analisis sebagai sistem sosial ya, dengan sistem ekonomi yang berlaku ya. Nah, kemudian ukuran daripada pembangunan ekonomi. Tadi kan bahwa apa sih goal dari pembangunan? Pembangunan tadi kan untuk peningkatan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Nah, kesejahteraan ini kan suatu hal yang abstrak ya. Jadi untuk kesejahteraan ini, jadi biasanya ada beberapa indikator atau ukuran ya yang akan kita pakai, beberapa pendekatan. Nah, ini ada beberapa ukuran, misalnya di sini bisa didekatin yang ini ya, misalnya GDP real. Nah, GDP real ini adalah ukuran kapasitas secara statis ya, dan total. Kalau GDP ini memperhatikan domestik ya, jadi lebih ke produksi domestik ukurannya ya. Jadi kemudian ada GDP real per kapita. Nah, jadi di sini ukurannya udah dikoreksi. Kalau tadi total itu berarti mungkin tinggi karena wilayahnya besar, mungkin karena penduduknya tinggi. Makanya mungkin GDP real Indonesia lebih tinggi dibandingkan GDP real Singapura, karena memang penduduknya Indonesia lebih banyak. Nah, makanya dikoreksi per kapita ya. Jadi dikoreksi per kapita ini udah lebih ini ya, lebih bagus ukurannya. Namun di sini juga masih ada kelemahannya GDP real per kapita ini. Kelemahannya apa? Tergantung pada distribusi golongan pendapatannya. Jadi kalau distribusi pendapatannya merata, mungkin dengan nilai GDP real per kapita yang sama, tetapi yang satu lebih timpang dibanding yang satunya lebih merata, makanya yang timpang tadi kesejahteraannya lebih buruk ya. Jadi kalau yang merata kan hampir sama rata-ratanya tadi. Kalau yang timpang, apalagi misalnya ada pencilan yang pendapatannya tinggi ya, sehingga kalau di rata-rata seakan-akan GDP real per kapitanya tinggi, padahal lainnya rendah-rendah kan. Tadi ada timpangan tadi ya. Makanya ini ukuran ini juga masih kasar ya. Jadi perlu ada koreksi. Jadi harus dilihat bagaimana pemerataannya. Nah, jadi pemerataan itu nanti harus dikoreksi dengan indeks Gini ya. Jadi ukuran per kapita tadi masih ini ya. Kemudian ada ukuran juga GDP nasional ya. Jadi kalau nasional dibandingkan domestik ya tadi. Kalau nasional ini lebih memperhatikan warga negara ya. Jadi kesejahteraan tadi lebih diarahkan ke warga negaranya. Kalau domestik berarti kan memproduksi di domestik tadi kan ada warga negara, ada asing ya. Tetapi kalau GNP ini kan pendapatan warga negara. Jadi ini lebih kesejahteraan ini untuk siapa? Siapa yang ingin ditingkatkan? Nah, jadi itu ya. Kalau domestik tadi ini berarti masih kasar, masih campur antara warga negara dengan asing, karena asing juga bisa berproduksi di domestik tadi ya. Kemudian ada ukuran pertumbuhan. Kalau tadi jumlahnya ini statis, kalau pertumbuhan ini lajunya ya. Ini ukuran dinamis, kecepatannya. Nah, jadi dinamis ini biasanya sebagai ukuran dikaitkan dengan bagaimana dengan laju pertumbuhan dengan laju pertumbuhan penduduk ya. Karena penduduk itu kan selalu naik tiap tahun. Jadi kalau ekonomi nggak tumbuh berarti kesejahteraannya akan
turun ya. Jadi bagaimana ekonomi itu harus tumbuh lebih tinggi daripada lajunya pertumbuhan penduduk, karena kalau sama aja berarti secara kesejahteraan berarti tetap kan, karena itu makanya ini laju ini merupakan ukuran penting juga ya, karena dikaitkan dengan jumlah penduduk yang selalu naik tadi ya. Oke, kemudian ada ukuran-ukuran yang lainnya lagi, adalah salah satunya adalah ketimpangan, ini yang diukur dengan indeks ini. Kemudian penurunan angka kemiskinan, kemudian pengangguran, kemudian ada pengukuran dari perubahan struktur perekonomian ya, dari primer, sekunder ke tersier. Ini bagaimana transformasi strukturalnya. Itu adalah salah ukuran-ukuran pembangunan tadi. Nah, kemudian ada ukuran-ukuran yang non ekonomi ya. Tadi kan itu ukuran ekonomi. Sekarang yang non ekonomi itu biasanya dari kesehatan misalnya ya. Jadi umur harapan hidup, kemudian dari pendidikan, rata-rata lama sekolah, kemudian jumlah kualitas pelayanan publik, tingkat fasilitas sanitasi ya, MCK-nya bagaimana, jadi pelayanan dasar ya itu bagaimana. Nah, itu ukuran-ukuran non ekonomi ya. Sistem hukum, politik, angka kematian bayi pada saat lahir, kemudian gizi buruk ya, kemudian tingkat kesehatan reproduksi wanita dan lain-lain. Nah, ini adalah ukuran-ukuran yang non ekonomi, dan ini sangat penting ya, karena pembangunan tadi kan tidak hanya menitik beratkan pada mekanisme ekonomi aja, tetapi juga mekanisme sosial, mekanisme politik, mekanisme kelembagaan ya. Kemudian sekarang di dalam pembangunan ini ada ukuran-ukuran baru ya, karena kan memang pembangunan tadi adalah begitu kompleksnya ya tadi ya. Jadi untuk mengukur sejahtera itu kan susah ya. Jadi kalau GDP secara ekonomi naik, apakah itu udah sejahtera? Jadi makanya ini ada ukuran-ukuran, sekarang ada ukuran indeks pembangunan manusia ya, yang sekarang banyak digunakan, yaitu ini ukuran komposit, merupakan campuran dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ya. Kemudian ada indeks kebahagiaan ya. Jadi secara ekonomi tinggi, tetapi indeks kebahagiaan belum tentu ya. Jadi belum tentu linier ya. Jadi ini ada indeks kebahagiaan. Kemudian ada indeks kesetaraan gender, indeks keberlanjutan pembangunan, indeks kemandirian fiskal dan sebagainya. Untuk mempelajari lebih lanjut pada mata kuliah Ekbang ini ya, ini diharapkan membaca dari dokumen MDGs ya, sama dokumen SDGs ya. Jadi MDGs ini yang kesepakatan pembangunan ya, yang untuk negara-negara di dunia yang di tahun 2000 ya, yang mulai tahun 2000 sampai 2015. Kemudian 2015 selesai MDGs, digantikan dengan SDGs. Ini tahun 2015 sampai 2030. Nah, ini tolong dibaca nanti untuk memahami tadi ukuran-ukuran dari pembangunan apa aja yang perlu kita ini. Oke, kemudian pembangunan itu kan tadi sejahtera ya, sejahtera. Makanya untuk melihat sejahtera ini ada 3 komponen dasar ya, nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual pada pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki ya. Jadi di sini Gulit ini ada 3 komponen tadi. Yang pertama adalah kecukupan ya. Jadi kecukupan ini adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang bagaimana? Nah, ini adalah kebutuhan dasar untuk hidup yang sangat vital ya, yaitu adalah pangan, sandang, papan, dan kesehatan dan keamanan. Jadi kalau nggak ada ini berarti hidup kita akan terancam ya. Jadi kalau kita nggak dijaga keamanannya, ini juga akan mengancam ya. Kita harus makan. Kalau nggak makan berarti akan terancam juga ya. Jadi ini kecukupan tadi ya. Jadi nilai dasar tadi ada 3 ya, nilai inti dasar pembangunan itu. Pertama adalah kecukupan, kedua adalah jati diri ya. Jati diri ini adalah harga diri ya. Jadi kita mempunyai harga diri sebagai manusia seutuhnya ya. Jadi ingin dengan dorongan pada diri sendiri untuk maju ya. Jadi untuk pantas mengejar sesuatu. Jadi di sini. Jadi pembangunan itu kita harus mempertahankan atau
harus mengejar jati diri tadi ya, selain kecukupan ya tadi, kemudian jati diri. Kemudian yang ketiga, nilai inti yang ketiga adalah freedom ya, kebebasan. Jadi di sini kebebasan itu adalah kebebasan dari sikap menghamba atau kemampuan untuk memilih ya. Jadi di sini merupakan suatu konsep kemerdekaan dari manusia. Jadi sebagai manusia itu kita kalau ingin dikatakan membangun ya, berarti kita harus merdeka, tidak ada ini dari luar ya, semua itu berdaulat ya. Jadi itu makanya ada 3 nilai ya tadi. Pertama kecukupan terutama kaitannya dengan kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua jati diri, sebagai manusia harus punya jati diri. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan ya, kita harus merdeka sebagai manusia, jangan sampai ada yang pihak-pihak mempengaruhi ya. Nah itu 3 nilai inti. Kemudian dari 3 nilai inti tadi, ini yang terakhir ya dari pembangunan tadi, sehingga ada 3 tujuan dari pembangunan secara hakiki ya, tujuan inti di sini ya, dari 3 nilai-nilai dari pembangunan tadi. Sehingga tujuan yang pertama ini adalah peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup ya. Jadi di sini tadi kebutuhan pokok tadi harus ada peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusinya ya. Jadi harus ada banyak pilihan distribusinya, semua bisa akses ya. Nah tadi kebutuhan pokok tadi adalah pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan ya. Jadi makanya kalau kita di negara yang perang itu berarti itu belum merasakan pembangunan, karena pembangunan itu masyarakatnya harus terjamin dari aman ya. Jadi negara tadi harus menjamin warga negaranya tadi dari aman. Kemudian tujuan yang kedua adalah peningkatan standar hidup ya. Peningkatan standar hidup ini adalah peningkatan pendapatan, kemudian penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan peningkatan nilai-nilai kultural ya. Jadi di sini berarti adalah memperbaiki kesejahteraan dan jati diri ya, jadi nilai-nilai kultural. Jadi di sini beda dengan ekonomi klasik ya. Jadi kalau ekonomi klasik itu kan apa yang ingin dicapai? Growth kan, itu kan pertumbuhan ekonomi aja ya, jadi growth. Padahal sebetulnya kalau membangun tuh nggak cukup hanya tumbuh aja, tetapi juga bagaimana jati diri bangsa tadi terbangun ya. Jadi warga negaranya tadi mempunyai jati diri yang lebih baik lagi ya. Jadi itu harus kita tingkatkan nilai-nilai jati diri tadi. Salah satunya adalah dengan peningkatan nilai-nilai kultural ya. Jadi itu. Kemudian tujuan yang ketiga, yang terakhir ya, tujuan yang terakhir adalah perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial ya. Jadi di sini nggak hanya ekonomi aja, tetapi juga sosial ya. Jadi pembangunan itu nggak hanya ekonomi aja, tetapi adalah juga dengan sosial bagi setiap individu ya. Jadi di sini perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu ini berarti membebaskan ya dari sikap menghamba tadi ya. Jadi jangan sampai ini ya didikte ya. Jadi kita punya kemandirian, punya kemerdekaan ya, punya menyatakan berani menolak kalau nggak sesuai ya. Jadi itu yang diharapkan ya. Jadi membebaskan dari sikap menghamba dan ketergantungan ya. Jadi membebaskan ketergantungan terhadap orang, kemudian negara lain, serta terhadap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan ya. Jadi di sini tujuan yang ketiga ini sangat penting ya. Jadi kita harus bebas, jangan sampai mau didikte ya. Kita freedom ya tadi, jangan menghamba dan tergantung terhadap siapa, baik terhadap orang, terhadap negara lain, maupun terhadap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.
ya. Jadi di sini bedanya ilmu ekonomi pembangunan dengan ilmu ekonomi tradisional ya. Ekonomi tradisional kan meningkatkan output yang maksimumkan utilitas, maksimumkan profit ya. Kalau di sini sejahtera tadi. Nah, sejahtera tadi apa definisinya, sangat lengkap tadi ya. Jadi itu. Kemudian dari tadi ya penjelasan tadi ini akhirnya dapat saya simpulkan ya bahwa ilmu ekonomi bangunan ini adalah ilmu yang mempelajari cara-cara alokasi sumber daya produktif langka secara efisien, berkesinambungan dengan memberikan perhatian pada mekanisme ekonomi ya. Jadi mekanisme ekonomi ini penting ya karena biar efisien tadi ya. Namun di sini nggak hanya ya, jadi tidak hanya mekanisme ekonomi, tetapi juga mekanisme sosial ya. Jadi ada mekanisme ekonomi, kemudian mekanisme sosial, politik, dan kelembagaan ya tadi ya. Jadi ini kelembagaan, terutama negara-negara ketiga ini kelembagaannya masih sangat lemah ya dibandingkan dengan negara-negara maju ya. Ini pada negara-negara dunia ketiga ya. Jadi ini ilmu ekonomi pembangunan tuh ya. Jadi mempelajari cara-cara alokasi sumber daya produktif ya untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya ya. Tetapi tidak hanya mekanisme ekonomi ya, tetapi juga harus diikuti mekanisme sosial, politik, kelembagaan ya. Kemudian ilmu ekonomi pembangunan ini menganggap pentingnya peran pemerintah ya dalam pengelolaan sumber daya pembangunan. Jadi peran pemerintah yang penting ini karena adanya pentingnya peran pemerintah sehingga aliran dari ilmu ekonomi pembangunan adalah masuk pada aliran Keynesian ya. Jadi kalau aliran klasik dan neoklasik ini adalah aliran liberalis ya, aliran mekanisme pasar, menghindari campur tangan pemerintah ya. Jadi di sini beda dengan aliran ekonomi klasik ya dan neoklasik yang menekankan ekonomi pasar ya dengan asumsi pasarnya adalah yang simetris ya, pasar persaingan sempurna ya. Jadi di sini informasinya yang simetris. Sedangkan pada pasar ekonomi dunia ketiga ini adalah masih asimetris ya. Jadi informasinya yang tidak simetris ya, baik pada pasar input, pasar output dan sebagainya. Ya. Nah, jadi makanya di sini peran pemerintah tadi masih diperlukan tadi. Pembangunan ekonomi ini adalah suatu proses multidimensional ya. Jadi pembangunan ini tidak hanya pertumbuhan ekonomi aja, tidak hanya pertumbuhan output aja, tetapi di sini merupakan multidimensional ya. Jadi yang mencakup tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi di sini ya sebagai syarat keharusan ya. Kemudian yang harus diikuti oleh perubahan komposisi produksi ya. Jadi di sini perubahan komposisi produksi itu artinya tumbuh, tetapi kalau outputnya tetap aja berarti masih ini. Jadi diharapkan komposisi produksinya juga naik ya. Jadi tidak hanya menghasilkan satu output aja. Jadi harus ada diversifikasi produk, diversifikasi pengolahan ya. Jadi di sini. Jadi komposisi produksi ini harus ini. Kemudian struktur ekonomi ya. Jadi juga harus ada perubahan struktur ekonomi. Jadi tidak hanya pada mengandalkan pada raw material ya, tetapi harus ada dari perubahan dari primer, sekunder dan tersier ya. Jadi primer itu barang-barang material, kemudian sekunder ini adalah industri. Jadi harus ada pengolahan ya, peningkatan value added. Kemudian pada tersier ini jasa ya. Jadi tidak hanya outputnya aja naik, tetapi juga harus ada transformasi struktural ini ya. Kemudian ada perubahan distribusi pendapatan ya. Jadi tidak hanya naik aja outputnya tumbuh tadi, tetapi harus ada perubahan distribusi pendapatan, harus lebih merata. Jangan hanya tadi berapa ya, 80% ya tadi penduduk dunia hanya menghasilkan 20%, sementara yang 20% menghasilkan banyak tadi ya. Diharapkan yang 80% tadi ini bisa mempunyai pemberdayaan, bisa berdaya ya, sehingga distribusi pendapatan tadi bisa pindah ya, jadi lebih merata ya. Jadi di sini intinya ya. Jadi ada pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan.
Nah, kemudian kalau distribusi pendapatan tadi lebih merata, tumbuh dan merata, akhirnya akan diikuti oleh pengurangan kemiskinan, ya. Biasanya juga diikuti oleh pengurangan pengangguran atau pengurangan pengangguran dulu, ya, pengurangan pengangguran, ya, karena ada perubahan distribusi pendapatan tadi kan berarti yang golongan rendah tadi, ya, yang golongan rendah tadi kan akhirnya bisa kerja, bisa menghasilkan output, ya. Berarti akhirnya pengangguran akan berkurang karena yang golongan rendah tadi kan biasanya yang menganggur, ya. Oke, berarti itu. Kemudian perubahan kelembagaan, ya, jadi kelembagaan yang lebih bagus, ya. Ini biasanya kelembagaan di negara dunia ketiga ini yang masih ini, ya, banyak karena pengaruh-pengaruh budaya dan sebagainya tadi. Oke, ya, itu definisi dari proses pembangunan. Kemudian di sini yang terakhir, ya, ada 3 komponen dasar, ya, atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan paling hakiki, ya. Jadi pembangunan yang hakiki yang ini adalah 3 konsep tadi, 3 nilai tadi. Itu adalah pertama kecukupan, ya, kecukupan pada pangan pokok tadi, ya. Jadi pada kebutuhan pokok, pangan, sandang, papan, keamanan tadi, ya. Kemudian jati diri, dan yang ketiga adalah kebebasan. Nah, itu adalah inti daripada pembangunan. Oke, jadi saya kira ini kuliah pada pertemuan pertama ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.